Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Peitong bersembunyi di awan kabut hitam untuk mencari momentum melarikan diri dari avatar Yuan Shen. Namun pada saat berikutnya, Xiaoyan menggunakan api bayan yang akhirnya mengungkapkan keberadaan Peitong. Pada saat ini, terdengar suara teriakan Peitong dan suara daging yang dipukuli. Bahkan jika dia adalah langkah pertama dari keabadian Kaisar, masih belum banyak kekuatan abadi yang dapat digunakannya. Dan jika dia gagal membunuh musuh setelah menghabiskan kekuatan abadi, efektivitas tempurnya akan turun secara signifikan. Keabadian Kaisar memiliki kekuatan penghancur mutlak untuk dewa petarung. Tetapi jika dihadapkan dengan tubuh abadi dengan konsumsi yang sangat rendah, kemungkinan mengalahkan tubuh abadi sangat kecil, kecuali dapat menembus tubuh abadi. Namun akan sangat sulit untuk menembus ranah tubuh abadi. Ini juga alasan mengapa Yuan Shen begitu mendominasi di dunia tanpa batas. Tentu saja, alasan mengapa para dewa asli mampu membuat tubuh fisik mereka menembus keabadian tidak dapat dipisahkan dari metode kultivasi mereka selain dari darah mereka. Sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumber Qi sebagai kultivasi dan membuka jalan unik dalam tubuh fisik, menggunakan kekuatan bintang-bintang sebagai dasar kultivasi, terus-menerus memoles kekuatan tubuh fisik. Alasan mengapa orang-orang ini ceroboh adalah karena mereka hampir tidak pernah melihat kekuatan dewa asli. Kekuatan fisik avatar dewa asli yang direbut Xiaoyan jauh dari mencapai puncaknya dan masih ada ruang yang sangat besar untuk perbaikannya. Dan kali ini juga pertama kalinya avatar dewa asli berkultivasi setelah direbut oleh Xiaoyan. Dalam waktu singkat ini, setelah avatar dewa asli menyerap kekuatan bintang Xiao Yuxing, Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan fisik avatar Yuan Shen telah meningkat pesat. Sudah berakhir. Feng Tuo menatap tulang Peitong yang hancur dengan mata kesepian dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Lengan avatar Yuan Shen menjulur keluar dengan ganas, menusuk langsung ke tubuh Peitong yang hampir hancur dan mengeluarkan jantung abadi emas Peitong dari dadanya. Tidak, kembalikan jantungku. Peitong menjerit melengking. Meskipun kecepatan pemulihan mencengangkan dengan kekuatan keabadian sebelumnya, tetapi kecepatan penghancuran Xiaoyan melebihi kecepatan pemulihannya. Peitong tetap tidak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Xiaoyan tidak berbicara omong kosong. Dia langsung meremas dengan kelima jarinya dan langsung menghancurkan jantung emas Peitong. Peitong memuntahkan seteguk darah besar. Ini bukan luka, tapi ledakan amarah. Tentu saja, tanpa jantung, darah akan terus keluar. Di tengah teriakan Peitong, mata Xiaoyan tenggelam dan avatar Yuan Shen mengangkat tangannya dan meninju kepalanya lagi. Tinju Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan dia langsung membunuhnya. Tidak perlu meninggalkan masalah di masa depan. Belum lagi kekuatan penguasa istana dewa pemburu belum diketahui dan kesan Xiaoyan terhadap istana dewa pemburu ini sangat buruk. Xiaoyan selalu merasa bahwa gaya perilaku istana dewa pemburu ini sangat mirip dengan istana surgawi di Sensi. Jadi, Xiaoyan secara tidak sadar menyamakan mereka dengan istana surgawi. Jadi, dia tidak akan menahan tinjunya. Tubuh Peitong hancur berkeping-keping di bawah tinju avatar dewa asli. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan melupakan cincin penyimpanan Peitong. Lagi pula, dia juga abadi dan seharusnya memiliki banyak harta. Pada saat Peitong terbunuh, Xiaoyan perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo yang berwajah pucat.
Demi keselamatannya sendiri, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Setelah Feng Tuo mengetahui informasi tentang dirinya secara terperinci, dia mengambil tindakan dengan memanggil kekuatan keabadian untuk menangani Xiaoyan. Jika salah satu dari mereka dilepaskan hari ini, maka informasi yang lebih rinci akan dikirim kembali ke Istana Dewa Pemburu. Jika hal itu terjadi, mungkin Xiaoyan tidak akan seberuntung hari ini. Untungnya pada saat ini, kekuatan avatar Yuan Shen telah ditingkatkan. Semua dewa petarung yang ada di atas binatang terbang lainnya tanpa terkecuali dibunuh oleh Xiaoyan termasuk Feng Tuo. Xiaoyan memegang lebih dari selusin cincin penyimpanan. Dia tidak memiliki sedikit pun kesenangan di matanya. Jika mereka tidak berniat membunuhnya, maka mereka tidak akan binasa. Hidup tergantung dari kekuatan, dan itu adalah seleksi alam. Hukum besi ini tidak dapat diubah, tidak peduli di dunia mana ia ditempatkan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, kedua orang ini memiliki lebih dari 50 miliar pil Shen Yuan Qi. Hanya mereka berdua yang memberi Xiaoyan 100 miliar pil Shen Yuan Qi. Dan ini menambah perbendaharaan sumber daya untuk persiapan perang. Meskipun dia sudah memiliki pil Shen Yuan Qi yang banyak di tangannya, ketika dia memanen pil Shen Yuan Qi dalam jumlah besar, senyum masih akan muncul di wajah Xiaoyan. Lagi pula, siapa yang akan berpikir terlalu banyak memiliki uang? Menurut kecepatan dan pengumpulan ini, sepertinya Istana Dewa Pemburu akan memberi Xiaoyan pil Shen Yuan Qi dalam jumlah yang sangat besar. Setidaknya, ketika Xiaoyan kembali ke dunia sensi, itu pasti bukan setetes air di ember, tapi jumlah yang mencengangkan. Yang dibutuhkan dalam perang adalah sumber daya, dan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan saat ini adalah mengintegrasikan sumber daya. Seperti yang dikatakan Permaisuri, alam Suanyin adalah dunia sekunder yang berasal dari sensi, dan sumber daya ini dipisahkan dari dunia sensi. Sensi membutuhkan sumber daya ini sekarang. Jadi, tindakan Xiaoyan adalah bantuan yang tepat untuk sensi. Tentu saja, Xiaoyan tidak ingin membunuh begitu saja. Tetapi setelah memulai jalan ini, dia mengerti bahwa tangannya berlumuran darah musuh atau tangan musuh yang berlumuran darahnya. Tidak ada pilihan, tidak ada kata mundur. Hanya ada kata maju dengan berani. Bahkan jika harus berlumuran darah, itu adalah darah seorang prajurit. Ketika semuanya beres, Xiaoyan memusnahkan semua pemburu yang datang ke Xiao Yuxing. Setelah Peitong jatuh, kunci iblis surga dewa yang dia lempar juga perlahan menghilang. Tetapi pada saat ini, tepuk tangan meriah datang dari kejauhan, dan semua orang memandang Xiaoyan dengan kagum. Mereka ini adalah orang-orang yang menghilang dari pavilion Xiaoyu sebelum krisis datang. Terlalu tidak manusiawi bagimu untuk melakukan ini. Xiaoyan awalnya terkejut saat melihat pemandangan ini dan kemudian merasa sangat tidak berdaya. Xiaoyan bahkan curiga bahwa selama dia bertarung, orang-orang ini menyaksikannya dan mereka minum teh sambil mengomentari pertarungannya. Permaisuri memandang Xiaoyan, pupilnya seperti bulan sabit, dan ada banyak ekspresi di matanya memandang Xiaoyan. Seolah-olah di matanya, Xiaoyan adalah yang mulia Susang. Ini adalah bencana yang kamu sebabkan sendiri. Kamu terlalu berani membawa masuk orang-orang dari Istana Dewa Pemburu bersamamu. Jian Xiangyang memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Xiaoyan hanya dewa petarung bintang 7 di tahap tengah, tapi Jian Xiangyang tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki klon abadi. Ini sangat mengejutkan Jian Xiangyang, karena saat dia melihat avatar Xiaoyan, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya yang kuat. Xiaoyan menoleh untuk melihat Jian Xiangyang saat ini. Avatar dewa asli juga berada di samping dirinya yang sebenarnya. Pada saat berikutnya, semua orang mundur satu demi satu, mengisolasi Jian Xiangyang, dan semua mata tertuju padanya. Awalnya, Jian Xiangyang ingin mencari alasan untuk berbohong,
tetapi dapat dikatakan bahwa semua orang mendorongnya ke tembok. Senior Xiangyang, aku berinisiatif untuk meminta saran darimu, kata Xiaoyan. Sebagai seorang senior, kamu harus bertanggung jawab dan kamu tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya, kata permaisuri dengan penuh arti sambil memeluk kelinci awan es, dan semua orang mengangguk dengan serius. Tatapan mata mereka penuh dengan harapan, terutama Konfusius dan Mencius yang mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Saudara Jian Xiangyang harus memberikan nasihat kepada junior. Jian Xiangyang memandang orang-orang dengan wajah yang serius dan dia sepertinya tidak punya alasan lagi untuk menolaknya. Nak, pedangku adalah pedang pembunuh. Apakah kamu yakin ingin meminta nasihat padaku? Tubuh Jian Xiangyang perlahan dan lurus, tergantung di udara, tampak seperti pedang tajam. Bahkan Jiansu dengan hormat akan meminta nasihat Jian Xiangyang ketika dia melihatnya. Pemahaman tentang jalan pedang ini telah menembus ke alam jiwa. Terima kasih senior. Xiaoyan juga tidak mundur. Untuk tubuh abadi dari klon dewa asli, Xiaoyan tidak tahu tingkat kekuatan fisiknya telah mencapai apa. Dia hanya menghadapi dua kaisar keabadian langkah pertama, Peitong dan Feng Tuo. Avatar dewa asli menunjukkan postur yang benar-benar mendominasi saat ini. Kemudian, Xiaoyan benar-benar ingin mencoba seberapa banyak avatar dewa asli bisa bertarung. Kamu memang punya sedikit nyali. Dalam hal ini, aku akan memberimu 3 pedang hari ini. Jika kamu bisa mengambil alih 3 pedangku, aku akan memberimu jiwa pedang surgawi. Jian Xiangyang melipat tangannya di dadanya dan menginjak pedang terbangnya. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada senior atas hadiahnya. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya. Keyakinan adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak boleh buta. Itu hanya akan membuatmu terlihat bodoh. Kata-kata Jian Xiangyang terlalu jelek, tapi itulah kebenarannya. Pedangku tidak memiliki nama, tetapi telah memenggal banyak orang. Aku takut satu pedang akan membunuhmu, jadi aku akan memberimu 3 kesempatan. Satu pedang lebih kuat dari yang lain. Kamu harus siap. Jian Xiangyang berkata perlahan. Wajah Xiaoyan serius menatapnya. Senior, tolong tunjukkan pedangmu. Xiaoyan, avatar dewa asli, berkata dengan lembut. Aliran darah yang kuat di tubuhnya beredar. Dia tidak perlu melakukan persiapan apapun, dan tubuhnya yang kuat dapat menyerap dan bertahan kapanpun. Jian Xiangyang memandang Xiaoyan, mengangkat lengannya dan menebas Xiaoyan tanpa tanda apapun. Di antara kedua jarinya, gerombolan pedang emas meraung, menebas lurus ke arah Xiaoyan. Melihat gerombolan pedang emas yang mengaum, mata Xiaoyan tiba-tiba membeku karena Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat dan mengayunkan tinjunya dengan liar tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang kuat meletus dari kepalan tangan Xiaoyan, seolah-olah kekosongan itu meledak dengan energi yang kuat, dan kekuatan tak terlihat dari kepalan tangan itu berbenturan dengan pedang emas. Keduanya meletus dengan suara memekakkan telinga, tetapi wajah Xiaoyan terlihat sangat serius. Tanpa sadar, dia dipaksa mundur oleh pedang emas beberapa puluh kaki, dan Xiaoyan meledakkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Xiaoyan terkejut, karena bahkan saat dia melawan Peitong barusan, dia sebenarnya tidak menunjukkan kekuatan tinjunya saat ini. Setiap pukulan yang dilakukan Xiaoyan ke cahaya pedang emas saat ini mungkin cukup untuk mengalahkan Peitong. Jika selusin pukulan ini mengenai tubuh Peitong, yang terakhir mungkin akan langsung menjadi abu terbang. Setelah mundur lebih dari selusin jarak dan mengayunkan lebih dari selusin pukulan, Xiaoyan mengambil pedang pertama. Tetapi pada saat ini, avatar dewa asli juga berkeringat deras, seolah-olah menghadapi musuh yang sangat tangguh. Xiaoyan sudah menebak bahwa Jian Xiangyang sangat kuat. Tidak harus dikatakan bahwa setiap orang yang muncul di samping permaisuri saat ini sebenarnya sangat kuat, tetapi mereka tidak menunjukkannya.
Ini lebih tentang melakukan apa yang kamu inginkan, bahkan memproklamirkan diri sendiri dan menepati waktu. Kamu memiliki beberapa kualifikasi untuk dapat menerima pedangku, tetapi aku masih ingin memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatanku untuk pedang ini sekarang. Jadi, apakah kamu berencana untuk mengambil pedang kedua ini? Jian Xiangyang menatap Xiaoyan dan bertanya dengan dingin. Karena aku meminta saran senior, tentu saja aku harus menerimanya. Xiaoyan menstabilkan sosok avatar dewa asli, dan pada saat ini ada tekad kuat di matanya dan dia mengangguk dengan sangat serius. Oke, sebaiknya aku memberitahumu bahwa pedang kedua ini mengandung 30% dari kekuatanku. Jian Xiangyang berkata lagi, dia masih tidak menarik pedang di belakangnya, tetapi dia hanya menyatukan jari-jarinya, dan satu pemikiran masuk ke pikirannya yang bisa menjadi pedang. Begitu kata-kata itu jatuh, Jian Xiangyang melambaikan kedua jarinya lagi, yang persis sama dengan gerakan barusan, bahkan tanpa jejak penyimpangan yang tidak perlu, bersih dan rapi, tetapi sangat kuat. Dengan lambaian kedua jarinya, cahaya pedang emas lain yang setidaknya terlihat biasa ini mendekati Xiaoyan, dan avatar dewa asli ditutupi keringat dingin saat ini. Semua otot di tubuhnya menegang, karena avatar Yuan-Shen merasakan krisis yang kuat pada pedang emas ini. Jika dia tidak bisa menahan pedang ini, dia mungkin akan dipenggal. Pada saat ini, Xiaoyan mengayunkan tinjunya, dan kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan-Shen meledak tanpa gerakan mewah. Tinju yang penuh dengan kekuatan penghancur adalah senjata Yuan-Shen yang paling kuat. Seperti kata pepatah, melanggar semua hukum dengan satu kekuatan. Selama ada cukup kekuatan, tinju adalah kebenaran yang mutlak. Suara tumpul meletus di atas tinju, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, dan kemudian bertabrakan dengan pedang emasnya. Meskipun tampaknya keduanya tidak bersentuhan secara langsung, sebuah tinju yang mengerikan dari avatar Yuan-Shen muncul di pedang emas. Darah meletus di tinju, dan kemudian di tubuh. Jubah itu sepertinya dipotong oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan bekas pedang muncul di seluruh tubuh avatar Yuan-Shen. Jelas bahwa cahaya pedang emas itu tingginya lebih dari 10 kaki dibanding avatar dewa asli, dan avatar dewa asli itu sudah berlumuran darah dan dagingnya meledak. Tapi Xiaoyan tidak berhenti. Dia dengan panik mengayunkan tinjunya sampai dia benar-benar menghancurkan pedang emas itu. Tetapi pada saat ini, avatar dewa asli sudah berlumuran darah, kulitnya terkoyak dan penampilannya sangat mengerikan dan menakutkan. Luka mengerikan dari avatar dewa asli sembuh dengan cepat, hampir pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Tetapi ini juga membuat mata Xiaoyan sedikit menyusut. Lagi pula, avatar dewa asli belum pernah terlihat sebelumnya mendapatkan luka seperti itu. Tentu saja, kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh avatar dewa asli juga membuat Jian Xiangyang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia berpikir bahwa pedang keduanya sudah cukup untuk melukainya. Kekuatan fisik yang sangat bagus. Jika kamu bisa mengambil pedang ketigaku, itu berarti kamu juga bisa bertarung dengan orang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar. Dua jari Jian Xiangyang terdengar seperti auman pedang. Mata Xiaoyan serius. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kehidupan di pedang ketiganya. Seni membentuk kehidupan. Sosok Xiaoyan dan avatar Yuan-Shen tumpang tindih dan berubah menjadi satu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dibandingkan dengan sebelumnya, auranya telah dinaikkan ke tingkat lain. Tidak peduli apa, kekuatan fisik dewa ini tidak lemah. Belum lagi berkah inti Gunter Void, kekuatannya telah meningkat lebih dari setengah bintang. Apakah ini kondisi terkuatmu? Memang ada beberapa hal, tapi tidak banyak. Jian Xiangyang memberi Xiaoyan cukup waktu untuk bersiap dan menatap Xiaoyan yang memancarkan aura kuat di kejauhan. Matanya masih datar, seolah-olah itu tidak terlalu mengejutkannya.
Ayo senior, aku siap. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jian Xiangyang dengan sepasang mata tegas. Jian Xiangyang mengangkat tangannya dan gerombolan pedang mengamuk di atas kedua jarinya dan dia memotong dengan satu pedang. Dibandingkan dengan fluktuasi yang dipancarkan oleh dua pedang sebelumnya, pedang ini benar-benar sangat berbeda. Seluruh ruang meletus dengan teriakan dan peluit pedang yang menusuk telinga, dan cahaya pedang emas memotong ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan penguasa berat Suan, dan sumber Qi berubah menjadi api dan guntur dengan gila-gilaan mengalir ke dalamnya. Penguasa guntur pemakan api, teriak Xiaoyan. Keterampilan ini mengandung kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli, diayunkan dengan ganas dan api serta guntur juga membumbung ke langit. 7 langkah dewa pembunuh. Langkah kelima. Setelah memotong dengan satu kaki, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan seperti itu jauh dari cukup untuk memblokir serangan Jian Xiangyang. 1 langkah. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima. Karena berkah dari avatar dewa asli, 7 langkah dewa pembunuh hanyalah langkah ketiga yang mungkin sebanding dengan keabadian. Pada saat itu, kekuatan 7 langkah sudah tercapai, jadi 5 langkah sudah menjadi batasnya, dan kekuatan fisik Xiaoyan tidak cukup kuat saat ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan langkah 5 di bawah teknik membentuk kehidupan. Tapi meski hanya 5 langkah, jejak kaki yang kokoh itu sudah mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan itu menghentak dengan keras. Di bawah cahaya pedang emas, penguasa guntur yang melahap api sangat rapuh, dan itu musnah dalam sekejap. Dan kemudian, cahaya pedang emas bahkan lebih tak terbendung, dan langsung mengenai langkah pertama Xiaoyan, membuat ledakan keras. Tapi itu hanya stagnasi. Langkah pertama runtuh, dan kemudian langkah kedua. Langkah ketiga tidak diragukan lagi. Satu demi satu di bawah cahaya pedang ini runtuh, dan itu hanya pada langkah keempat yang hampir mampu menyainginya. Seluruh ruang bergetar, dan setelah beberapa nafas terdengar suara berderak dari langkah keempat, dan kemudian runtuh lagi dengan keras. Mata Xiaoyan bergetar karena setelah menghapus 4 langkah, cahaya pedang emas sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Masih keemasan, meledak menuju langkah kelima. Suara hantaman bergema dan cahaya pedang emas meledak pada jejak kaki yang kokoh di langkah kelima, dan seluruh jejak kaki itu tiba-tiba terhenti. Cahaya keemasan yang tajam sepertinya mampu membunuh segalanya, membuat langkah kelima bergetar. Permaisuri melihat keterampilan bertarung Xiaoyan. Matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan, karena itu adalah keterampilan bertarung yang mulia Susang. Perasaan akrab ini membuatnya semakin masuk ke dalam nostalgianya. Pada langkah kelima, terdengar suara retakan lagi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan segera menggertakkan giginya. Kulitnya berlumuran darah dan dia mengangkat kakinya lagi. Langkah ini sangat sulit. Orang bisa melihat tubuh Xiaoyan berada dalam gerakan gemetar yang tak terkendali. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah besar. Energi serta darahnya melonjak. Langkah ini juga menyebabkan kerusakan besar pada tubuh bagian dalamnya. Anak ini tekadnya terlalu kuat. Tidak perlu bersaing terlalu banyak seperti ini. Bahkan langkah kedua keabadian Kaisar pun mungkin tidak dapat mengambil pedang ini. Temperamen keduanya agak mirip, dan tak satu pun dari mereka mau mengaku kalah. Kerumunan memandang keduanya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Permaisuri, apakah dia benar-benar yang mulia? Yu Chan telah bangun dan masih ada kelelahan di wajahnya. Sepertinya dia telah mengalami perang tanpa tidur. Yang mulia telah jatuh, dan dia adalah reinkarnasi dari yang mulia. Ratu menggelengkan kepalanya dan menjawab, bereinkarnasi, dia lebih menyenangkan daripada yang mulia, tetapi temperamennya untuk bersaing persis sama.
Yu-chan tertawa. Jelas mereka semua mengenal Yang Mulia sebelumnya. Jadi, ini dia. Mulut kemerahan permaisuri sedikit terangkat, dan saat melihat sosok Xiaoyan, terlalu banyak masa lalu dengan Yang Mulia terlintas di matanya. Tapi dia terlalu lemah dalam hidup ini, dan menurutku, dia terlihat seperti seseorang. Yu-chan sedikit mengernyit, menatap Xiaoyan dengan mata serius. Ya, aku juga merasa seperti ini. Beberapa orang di samping mengangguk, sepertinya memiliki perasaan yang sama. Aku ingat. Dia terlihat persis sama dengan pria dari istana Dewa Pemburu, kecuali gaya rambutnya. Saat ini, salah satu dari mereka menyebutkan sesuatu, dan tiba-tiba mata semua orang menyusut, dan mereka bereaksi satu demi satu. Permaisuri, bagaimana situasinya? Semua orang memandang permaisuri dengan curiga. Inilah alasan mengapa dia sangat lemah, kata permaisuri. Dunia tempat kita tinggal hanyalah subdunia sensi, dan ada waktu yang salah di subdunia ini. Jadi, tujuan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan kembali semangat dunia. Permaisuri membelai kelinci awan es dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mata semua orang masih penuh keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa ada waktu yang salah di subdunia. Ini semua adalah masalah tingkat tinggi. Maksud permaisuri adalah dia akan membunuh Jusi, penguasa istana dari istana Dewa Pemburu. Semua orang memandang permaisuri dengan curiga. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali energi dunianya. Permaisuri sedikit mengangguk. Bahkan jika dia memiliki kekuatan langkah kedua keabadian Kaisar, hampir tidak mungkin untuk membunuh Jusi. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu menggelengkan kepala, berpikir bahwa masalah ini hanyalah mimpi. Permaisuri tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan, "Masih ada kalian di sini." Semua orang tercengang sejenak. Aku mendengar bahwa kekuatan Juji tidak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia memiliki banyak kekuatan keabadian di bawah komandonya. Sekarang, istana Dewa Pemburu telah berkembang dalam skala besar. Aku khawatir. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.